Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala Allahumma wabarakatuh. sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam berkah. Masya Allah, kita ketemu lagi, Bib. Ya, Masya alhamdulillah Allah. Kang Rima Sehat, sehat. Bib? Alhamdulillah sehat. Kang Rima Alhamdulillah. sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Berkah masya doa Allah. antum, Bib. Alhamdulillah, saling doa insyaallah, Ya, saling doa. semoga panjang umur, Bib. Amin insyaallah. Alhamdulillah. Amin. Bib, sekarang kan malam Jumat, Bib. Ya, malam. Terus dan besok hari Jumat. Kena kan kita kalau main sosmed, Bib, atau ada yang ngingetin ya di grup atau di story atau di mana ya di sosmed lah, bayang ngingetin ayo sholawat, perbanyak sholawat. Kenapa, Bib? Di malam Jumat dan hari Jumat orang-orang tuh semangat tuh untuk ngingetin kita untuk sholawat, Bib. Masya Allah. Ya, pertama dan yang paling utama tentunya Mas Ikrimah dan para pemirsa semua dimanapun Anda berada, yang namanya sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kapanpun dan dimanapun. Ya, bahkan dianjurkan setiap hari itu kita agar memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat paling sedikitnya banyak itu adalah 300 kali. 300 kali dalam sehari. Ada riwayat lagi mengatakan 500. Bahkan dalam riwayat dari Imam Ghazali itu dari Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad dijelaskan bahwasanya la ba'sa an yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli yaumin wa lailah ila alfi shalah. Jadi hendaknya malah setiap sehari semalam itu kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad itu sebanyak 1000 kali. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini tadi Mas Ikrimah menanyakan bagaimana sholawat di hari Jumat. Ya, jadi hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Ya, tuannya atau paling agungnya hari-hari dalam seminggu. Benar, Bib. Sayyidul Ayyam. Mohon maaf, Bib, dipotong, Bib. Mungkin para pemirsa belum tahu itu Sayyidul Ayyam, Bib. Artinya apa dulu, Bib? Ya, tadi yang makanya Sayyidul Ayyam itu adalah paling agungnya, tuannya hari-hari dalam seminggu. Nah, Nabi Muhammad adalah Sayyidul Anam, sebaik-baik manusia. Masya Allah. Jadi di hari Jumat ini Allah kasih kekhususan yang mana apabila seseorang ketika dia memperbanyak membaca sholawat Nabi Muhammad, sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, ya, yang biasanya dalam sehari-hari ketika kita bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka malaikat akan mencatat sholawat kita, kemudian disetorkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun beda dengan hari Jumat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam salah satu hadisnya yang maknanya kurang lebih, jikalau seseorang membaca sholawat di hari Jumat, maka Allah akan mengembalikan ruh ke dalam jasadku dan aku yang membalas sholawat tersebut sendiri. Jadi begitu agungnya, sangat agung sekali sholawat di hari Jumat ini. Dalam sebuah riwayat juga makanya aqrabuhum minni manzilatan. Jadi yang memperbanyak sholawat di hari Jumat itu semakin dekat dengan baginda Nabi Muhammad. Gimana nggak semakin dekat? Kita sholawat sekali sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad langsung yang jawab sholawatnya kita. Ya kan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad langsung balas ketika sholawat tersebut di hari Jumat. Iya, itulah keistimewaan di antara keistimewaan sholawat di hari Jumat. Dan masih banyak lagi keistimewaan ketika kita bersolawat di hari Jumat. Ya. Nah, di sisi lain memang jadi di dalam ketika kita bersolawat di hari Jumat itu terkumpul dua faedah yang agung tadi, Sayyidul Ayyam dan Sayyidul Anam. Nah, dan masih banyak lagi dijelaskan di dalam kitab-kitab Fadail, di dalam kitab-kitabnya Salafun Shalih dijelaskan tentang keutamaan sholawat di hari Jumat. Bahkan di dalam sebuah riwayat mulainya membaca sholawat itu bukan di malam Jumatnya, ya, bukan dari maghrib tadi, bukan. Tapi dari asar hari Kamis. Hari Kamis itu sudah dianjurkan untuk kita memperbanyak membaca sholawat. Bahkan di sana ada fadilah yang lebih dibandingkan membaca di malam Jumat. Tentu sebetulnya lebih agung membaca di malam Jumat dan hari Jumat. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan ketika membaca sholawat di hari Kamis sore juga itu ada fawaid yang lebih. Bahkan sebagian para ulama membuat sholawat khusus, itu sholawat di hari Kamis. Bunyinya kurang lebih yada imal fadli alal bariyah.
ya daimal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahib saniyah, sholli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, atau dalam riwayat khairil bariyah, waghfir lana ya dzal ula fi hadhil ashiyah. Jadi di akhir sholawatnya itu, dan ampunilah kami, waghfir lana ya dzal ula, wahai pemilik keagungan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, fi hadhil ashiyah, di sore hari ini. Jadi itu bahkan ada yang membuat sampai sholawat khusus di hari Kamis sore. Intinya kita usaha setiap hari kita memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama sholawat yang kita perbanyak adalah di hari Kamis sore, dari habis asar sampai hari Jumat di azan maghribnya. Itu kita memperbanyak, yang tadinya biasanya mungkin sehari 1000 kita baca, maka kita usahakan di hari Jumat kita bisa lebih, 1500, 2000, ya sampai 10.000, 20.000 dan lain sebagainya. Lebih banyak, lebih bagus lagi. Jadi sholawat itu termasuk amalan yang ketika orang baca nggak akan rugi, ya, dan dia nggak akan ngambil waktu. Orang sambil jalan, mungkin jalan kalau bahasanya dari Cirebon ke Jakarta 3 jam lumayan ya. Sholawat itu sambil sholawat bisa dapat 2.000 daripada nonton YouTube. Nonton YouTube. Ya. Tapi kalau nonton YouTube channel dakwah nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya. Sambil sholawatan juga. Ya, jadi berusahakan waktu-waktu luang kita itu diisi baca sholawat. Jalan ke masjid, meskipun cuma 1 menit perjalanan, tapi ketika kita bisa baca sholawat, kita dapat 50 sholawat, bisa dapat 60 sholawat. Ya, sholawat itu sebetulnya pendek. Ya, kadang kan kita, Habib, Ustadz, kalau mau baca sholawat kadang kepanjangan. Masa kita harus kudu sholatullah, salamullah, kan panjang. Nah, jadi enggak. Itu bagus ketika kita bisa membaca sholawat-sholawat yang punya fadail yang lebih, seperti sholawat badar, kemudian ada sholawat nariyah, ada sholawat bushro, dan masih banyak lagi. Tapi ketika kita keberatan membaca sholawat yang panjang-panjang, sebetulnya paling sedikitnya sholawat itu adalah ketika kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad dan keluarganya baginda Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Itu paling pendeknya. Ya. Bahkan sebetulnya bersolawat kepada Nabi Muhammad juga cukup dengan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, limpahkanlah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Itu sudah cukup sebetulnya. Namun kita mengambil faedah yang lebih, karena baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang kurang lebih maknanya, belum bersolawat kepadaku siapa dia yang belum bersolawat kepadaku, kepada keluargaku. Jadi ketika kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, jangan sampai kita lupa untuk bersolawat kepada keluarganya baginda Nabi Muhammad SAW. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali, sallallahu ala Muhammad wa ala ali, dan seterusnya. Keluarganya, ya, beserta keluarganya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran Bib, Masya Allah, ilmunya sangat bermanfaat sekali. Itu dia dari Habib Hasan Syafiq Shihab. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.